Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perjalanan kita kali ini akan nyekar ke makam seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makamnya terletak di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk menuju makam, kita harus menuruni anak tangga, karena letaknya yang berada di tengah lahan pertanian. Inilah makam Ibrahim Datuk Tan Malaka. Lahir dengan nama Ibrahim di Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Ia terlahir dari keluarga bangsawan dan bersekolah di Sekolah Hindia Belanda sebagai murid yang cerdas. Masa kecil Tan Malaka waktunya banyak dihabiskan di surau. Bahkan, di usia 10 tahun, ia sudah khatam Al-Quran. Setelah menjalani pendidikan agama dan pendidikan dasar di daerah kelahirannya, Tan Malaka melanjutkan sekolah di Quick School, yaitu sekolah guru di Bukit Tinggi dan lulus tahun 1913. Tan Malaka melanjutkan belajar di sekolah guru pemerintah di Belanda atas dukungan dana dari para engku di desanya. Selama belajar di Belanda ini, Tan Malaka yang pintar dalam ilmu-ilmu pasti berkenalan dengan berbagai ranah pemikiran dari politik, sosial, hingga filsafat yang banyak membuka wawasannya. Setelah mengenyam pendidikan di Belanda selama 6 tahun, Tan Malaka kembali ke Indonesia dan menjadi guru di perkebunan Deli, Sumatera Utara. Pada tahun 1920, atas bantuan Darsono, Tan Malaka pergi ke Jawa. Setelah sempat tinggal di Jogja, Tan Malaka kemudian mendirikan sekolah di Semarang untuk mengajar anak-anak anggota Sarekat Islam. Dalam waktu singkat, sekolah rakyat yang dikembangkan oleh Tan Malaka dengan mengadopsi kurikulum seperti sekolah-sekolah di Uni Soviet ini berkembang pesat dan memiliki banyak murid. Tahun 1921, Tan Malaka bergabung dengan Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto. Pada tanggal 13 Februari 1922, Tan Malaka ditangkap dan dipenjara di Bandung, Semarang, dan Batavia, sebelum akhirnya dihukum buang ke Belanda oleh rezim kolonial Hindia Belanda. Ini adalah buntut dari upaya Tan Malaka menyatukan gerakan komunis dengan Islam untuk melawan imperialisme. Sepanjang tahun 1922 hingga 1942, Tan Malaka menjalani 20 tahun hidup dalam pelarian. Tan Malaka harus keluar masuk sejumlah negara untuk menghindari kejaran dan penangkapan para intel militer Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Tan Malaka menguasai 8 bahasa, yaitu bahasa Minang, Indonesia, Tagalog, Belanda, Rusia, Jerman, Mandarin, dan Inggris. Pada tahun 1925, saat bersembunyi di Filipina, Tan Malaka menulis buku Narde Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Buku ini berisi visi dan pemikirannya tentang konsep negara Republik Indonesia yang ia cita-citakan, ia perjuangkan kemerdekaannya. Pada tahun 1927, Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia di Bangkok, Thailand. Partai yang didirikan Tan Malaka bersama Jamaluddin Tamim dan Subakat ini
secara sembunyi-sembunyi sempat memiliki sejumlah pengikut di Sumatera dan di Jawa. Pada Juni 1942, Tan Malaka yang saat itu hidup dengan nama samaran Hasan Ghazali tiba di Jawa dari Singapura. Saat kabar kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua mulai tersebar, Tan Malaka dengan nama samaran Ilyas Hussein menemui beberapa tokoh pemuda seperti Hairul Saleh, Sukarni, dan BM Diah untuk mendorong Soekarno-Hatta sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, Tan Malaka tidak terlihat menghadiri acara deklarasi kemerdekaan Indonesia. 19 September 1945, Tan Malaka baru terlihat di depan publik saat hadir dalam rapat raksasa di lapangan Ikada. 21 Februari 1949, Tan Malaka tewas dieksekusi di kaki Gunung Wilis, Kediri, Jawa Timur. Pada tahun 1963, nama Ibrahim Datuk Tan Malaka diabadikan sebagai pahlawan nasional. Tuan rumah tak akan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya. Kutipan Tan Malaka. Demikian perjalanan ziarah kita di makam Tan Malaka di Selopanggung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sampai jumpa di perjalanan dan cerita kita selanjutnya ya. Sehat selalu.